Akhirnya kau mi'raj ruhmu. Karena tidak mungkin di rajab itu kau mi'raj. Ruhmu kembali. Salat bermakna as-salat mi'rajul mu'minin. Selama yang ada tubuhmu, bukan si mukmin itu. Karena itulah kenapa al-mu'min mir'atul mu'min. Ruh kita inilah. Dan ruh kita hanya akan bisa berjalan kepada kamu. Setelah kamu adalah di Muharram, adalah di Safar, kamu kuliti tubuh kamu, aku 4-nya dan aku 3. Biarkan aku 2 tadi semua yang ada. Ya. Nah inilah yang harus dipahami tadi semua. Sahabat, ya, aku 2. Barulah itulah yang kenapa Allah berfirman, alladzina amanu, tuh. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wahajaru, yang hijrah, tuh. Maka kita ayo hijrah tadi. Hijrah dari apa? Kita jangan hijrah dari makhluk menuju makhluk. Kalau kamu ibadahnya hanya surga, dari makhluk menuju makhluk. Itulah karena Allah katakan, wa mal hayatud dunya illa laibun wa lahun. Kenapa ada kata lahun? Allah nyindir. Sebenarnya kehidupan dunia ini adalah laibah, permainan. Lahun itu apa? Kamu kelihatannya geraknya ibadah, ujungnya bukan Allah, itu lahun. Allah sudah ngasih tahu. Sebenarnya kebanyakan dari manusia ibadah itu lahun, laha, bukan Allah. Tadi. Sementara Allah menghendaki kita dalam segala apapun, kullu syai'in yarji'u ila sholihi, segala sesuatu kembalikan kepada asalnya. Itulah konsep inna lillah secara tarki, wa inna ilaihi roji'un secara tanajul. Ya. Nah inilah yang harus, maka setahun itu menggambarkan tentang perjalanan itu. Dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Mulud, lahirkan diri kita yang tertidur tadi. Lahirkan, keluarkan Yunus dari penjaranya, lahirkan. Lahirkan Yunus dari ikan nun, tubuh kamulah ikan nun. Yang merasa susah, yang merasa miskin, yang punya masalah, yang merasa ditinggalkan bini, yang ditinggalkan jauh ekonomi, itulah tadi semua. Ikan nun sebetulnya bukan kamu. Yang merasa susah, yang merasa itulah yang disebut si Namrud, yang ada dalam tubuhmu itu. Maka orang selama masih dalam manusia jasad, sampai kamu kehidupan 7 triliun kali sekalipun, kamu tidak akan bisa berubah oleh tubuhmu itu. Tadi semua, ya. Makanya manusia ini aja binatang-binatang yang nggak tahu diri. Tadi semua, tiap hari ngeluh. Itulah Abah bahas kemarin. Manusia lebih rendah dari iblis, manusia lebah dari binatang. Binatang tidak pernah mengeluh. Tadi semua. Manusia ngeluh ini, tapi dia tidak menyadari nikmatul ijad. Berapa matanya yang harus dia beli? Berapa ginjalnya kalau dia beli? Berapa jantungnya kalau dia beli? Berapa nafasnya kalau dia beli? Makanya Abah itu kalau orang yang suka ngeluh itu, kata Abah, out. Karena percuma. Allah pun sudah melarang. Kamu jangan keluhkan masalahmu. Karena mengeluhkan masalahmu adalah menetapkan masalahmu. Dan Abah doakan 70 kali lebih susah dari sekarang. Maaf. Ya, kalau kamu tidak mau berubah. Itulah yang Allah katakan Nabi Muhammad. Kamu mencari Allah telah tetapkan 70 kepakiran baru, penyakit baru, masalah baru pada dirimu. Itulah orang-orang sekarang. Bukan kembali pada Allah. Tapi yang selalu dicari adalah makhluk. Maka di bulan Maulid ini kalau kamu ingin rubah dirimu, lahirkan. Maka ada mandi-mandi khusus. Dari mulai bulan mandi Muharram, mandi Safar, mandi yang khusus. Di bulan Maulid, mandilah. Lepaskan tubuh basar kepalsuan diri kita ini. Kalau kita ingin berjalan dari kemana? Kembali pada Allah, sahabat. Ya, itu ya, Mas ya. Jadi sebetulnya Abah udah sering bahas tentang hukum hijaiyah ini, ya. Tetapi karena ada beberapa lagi yang bertanya yang kaitannya dengan Rabiul Awal, maka marilah inilah jadikan bulan kelahiran kembali kita.
tadi semua. Ya, berhenti dalam mengeluh, agak lebih baik introspeksi ke dalam diri, meniti ke dalam diri, tadi semua. Kenalilah diri, banyaklah merenung, tadi semua. Banyak berpikir, bukan banyak pikiran, ya. Karena kamu bukan emosi, kamu bukan perasaan, kamu bukan pikiran, kamu adalah ruh, dan ruh adalah sifat, dan sifat adalah tiada lain daripada zat. Berarti kalau begitu, kamulah dia itu. Cuma kamu tidak menyadarinya. Jadi Muharram, Safar, marilah kosongkan. Bagi teman-teman yang sudah kosong di bulan Safar ini, insya Allah kalian akan dimaulidkan. Di bulan ini kalian akan naik mulai dari Rabiul Awal, nanti ada akhir Rabiul Akhir, tadi semua. Mulailah nanti Jumadil Awal. Jumadi adalah awal dan akhir, maka Rajabmu sudah mulai berjalan. Mi'raj ruhmu, kamu sadari atau tidak sadari, dengan terjaga maupun tidur, sesungguhnya adalah ruhmu sedang berjalan menuju Allah. Kau lepaskan pelan-pelan di tubuh ini dari bulan Muharram, Safar, Mulud, maka di bulan Rajab itulah kau sudah mulai ruhmu bergerak. Tadi sendiri. Karena ada al-mu'min yang ada pada dirimu itu. Tadi semua. Itulah yang al-mu'min itu apa? Siapa? Ruh kita. Ruh kita itu siapa? Ruh yang ditiupkan Allah pada diri kita. Kenapa Allah meniupkan ruhnya pada diri kita? Dan dia menyebutnya sebagian. Supaya kamu bisa pulang kepada dia. Ruh kita yang ditiupkan pada kita disebut al-mu'min. Tapi ruh dia memiliki asma Allah al-mu'min. Supaya sebagian al-mu'min yang ditiupkan pada diri kita. Supaya bisa kembali kepada dia. Cuma ruh kita akan lepas keluar dari tubuh ini. Kalau tadi bebas dari penyakit kulit. Bebas dari kebutaan. Bebas dari keluar penjara Yusuf, bebas dari Ashabul Kahfi, dari guha tubuhnya, bebas. Itulah Muharram. Karena Safar itu harus kosong, sifir itu kosong. Kalau belum kosong, ya strum. Kalau kamu strum, Allah strum. Kamu wujud, Allah wujud. Cek Allah, duel sama gua lu. Inilah banyak manusia susah karena ajak duel sama Allah. Kata Allah, ayo duel lu. Lu wujud, gua libas lu. Tadi semua, ya. Nah, inilah kebodohan manusia. Padahal dari awal pun itulah lihat kata Syekh. Kana Allahu syai'a ma'ah wa huwal ana ala ma'alahikan. Dahulu gua sendiri kata Allah, sekarang pun gua sendiri. Adapun semua makhluk ini adalah ada, gua adakan untuk melihat gua, bukan melihat lu. Inilah persoalan. Ini ya. Segala yang ada ini gua adakan untuk menyatakan kenyataan gua, bukan untuk menyatakan kenyataan lu, gitu loh. Pahami. Bohlam itu nyala, bukan untuk menyatakan bohlam yang terang, tapi kata setrum PLN, gua yang ingin kelihatan. Tadi semua, gua utus lu, begitu. Kalau itikadnya nggak begitu, ya udah, hanyalah kebo-kebo yang nggak ngerti. Akhirnya ngeluh aja persoalan, kenapa ya, itulah. Hadis sampai saya nggak habis pikir dosa apa saya, ya Allah ya Karim, pengen apa, sembelih aja orang kayak begitu. Mana ada, ya Karim, udah jelas-jelas masih Fir'aun, udah jelas-jelas masih Namrud, udah belas-belas masih maaf, abang kalau lagi marah begitu tadi semua. Kenapa? Karena sayang. Karena kalau nggak begitu kalian tidak akan pernah bisa. Ingat, kita tidak akan bisa kepada Allah kecuali dengan Allah. Allah hanya ada kalau kamu safar, kosong, sifir, kosong. Tadi, maka tadi Muharram bereskan, masuk Safar. Safar bukan perjalananmu. Tadi semua, tapi perjalanan kamu diperjalankan oleh Allah. Supaya cuma tadi keberhasilan perjalanan dijalankan oleh Allah. Seberapa persen kamu adalah Rabiul Awal untuk sampai Rabiul Akhir itu melahirkan hakikat dirimu, tiplul ma'ani, jiwamu yang terkurung itu. Jadi sebenarnya yang disebut Yusuf itu yang dipenjara itu jiwa yang terpenjara. Itu yang disebut Yakub yang buta itu sebetulnya jiwa yang buta. Sebenarnya yang disebut Ayub adalah penyakit kulit itulah jiwa yang gatelan.
Hindu kafir, 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 kafir. Semua dipandang makhluk adalah makhluk. Kamu tidak mampu melihat Allah di sebaliknya. Akhirnya semuanya adalah tadi semua. Akhirnya sekarang manusia di dunia ini semua menjadi musuh. Daging, kolesterol, ini asam urat, ini darah tinggi. Itu tadi. Pada saat engkau sudah pandang bukan Allah, maka nerakalah muncul. Tapi kalau kau pandang Allah, mana ada daging bisa membuat darurat? Mana ada kacang bisa membuat asam urat? Mana ada makanan ini bisa buat darah tinggi? Kalau kau pandang Allah. Maka itulah Abah ajarkan dari mulai cara makan, dari cara mulai apa. Pandanglah makanan yang masuk sebagai rahmat. Tadi semua. Itulah kenapa ajar bukan hanya Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ma'asmihi syai'un wa huwa sami'un alim. Terima kasih ya Allah atas rezeki ini. Pandanglah. Tidak ada rezeki ini kecuali Allah yang mengantarkannya. Bahkan wujud rezeki itulah Allah sendiri. Kemudian dalam wujud Muhammad. Bacalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena adanya. Tanpa Rasulullah nggak ada tuh si makanan itu. Jangan baca berjanji terus. Berjanji kayak yang tadi semua. Tapi nggak sadar kehadiran Rasulullah pada dirimu setiap saat. Tadi semua. Tidak ada dampaknya. Sampai jebleh. Kalau perlu cari semalam kau baca berjanji. Tapi kau tidak menyadari kehadiran Rasulullah. Ada sia-sia. Miris. Cari Abah di akhirat nanti kalau nggak percaya. Tadi semua. Karena Abah udah ngerti segalanya. Semua. Maaf, bukan Abah. Abahnya udah mati. Pada saat kita mati, maka dibukalah pengetahuan tadi semua. Segala perumpamaan Allah tadi semua. Maka Allah sudah mengatakan adalah segalanya adalah hanya perumpamaan, tapi tadi. Wa ma yaqiluha ilal alim. Hanyalah mereka yang dibukakan, yang sudah kosong akan dibuka rahasia sebenarnya. Ya. Jadi mari Rabiul Awal adalah hari ini hari ke-7. Insya Allah nanti malam kita adakan dikir artakoh. Kenapa dikir artakoh? Karena kamu terdiri jasad dan ruh. Dan kenapa harus ditalkinkan? Ya, karena adalah hakikat ruhmu adalah alif, lam, lam, ha. Sementara jasadmu adalah mim, ha, mim, dal, Muhammad. Tadi semua. Dipahami ya. Allahu itu ternyata adalah ruhmu sendiri. Sebagai mubtada. Khobar mubtadanya adalah Muhammad, jasadmu sendiri. Maka itulah. Dikir atakoh menyampungkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, maka di situ ada nafas, ada nufus. Bagaimana nafas itu menyambung? Tadi semua. Tadi. Kenapa? Maka nanti ada ruh kita disebut al-mu'min yang ditiupkan oleh Allah. Itulah yang disebutkan kata Nabi. La al-mu'minuna la yamutuna bal yankir. Itu yang dimaksud kata Nabi. Sesungguhnya al-mu'min itu tidak akan mati. Siapa al-mu'min itu? Ruhmu. Maka kamu mau hidup abadi bersama Allah, ayo matikan jasadmu. Itu saja syaratnya. Kosongkan safar. Karena bohlam ini selama kamu setrum, PLN setrum, konslet. Ingat itu. Itulah makna doa juga orang suka salah tadi. Doa diartikan minta. Pada doa itu da'a ya da'u. Hadirkan kata PLN setrumku. Tapi kamu jangan sebagai setrum. Jadi masak saja supaya lampumu terang. Supaya TV-mu nyala. Supaya kipas. Nah, manusia tidak bahagia itu seperti kipas yang tidak nyala. Kenapa tidak nyala? Dia merasa hidup. Itu masalahnya. Dia merasa wujud. Tadi semua. Coba kamu buktikan. Segala apa elektronik di rumahmu. Kamu jadikan dua setrum. Jadikan setrum. Setrum. Satu kabel biru, satu kabel merah. Sekarang ganti yang merah atau hitam. Biru dua-duanya. Setrum dengan setrum. Coba. Apakah TV menyala? Pasti tidak. Apakah kipas memutar? Pasti tidak. Karena jangankan Allah. Karena segalanya ini Allah. Hakikat Allah. Setrum aja nggak mau kamu itu. Coba bayangkan.
Magnet saja diadu kalau plus sama plus. Coba. Seperti itulah kamu itu setiap hari. Perasaan kamu mendekat pada Allah. Tetapi kamu adalah plus, Allah plus tuh kayak magnet. Jeng, nolak terus. Nolak. Siapa yang nolak Allah? Kita. Itulah kenapa Hikam mengatakan Allah tidak akan terhijab oleh dirimu. Kamu terhijab oleh keberadaan dirimu sendiri. Ingat, karena kamu tidak menyadari al-kaunu kullu zulmatun, semua kaun itu adalah mati. Hidupnya semua kaun itu kan hidupnya Allah. Nah, kamu merasa hidup, diadu, udah. Kabel biru lawan kabel biru. Silakan kamu buktikan begitunya. Ini disebut Al-Quranul Mubin. Quran yang nyata setiap hari bisa kamu buktikan. Itulah yang selalu saya tahuilah katakan am kaifa yarhalu ilallah wa huwa muqabbalun bisyahwatihi am kaifa yathamu yatu yarju ilallah terus am kaifa mau bagaimana gitu, mau bagaimana lampu itu akan terang sementara setrum kamu setrum PLN setrum yaitu setrum konslet. Nah, Abah boleh simpulkan ketidakbahagiaan persoalan kamu konslet. Sebenarnya itulah karena tidak mau kosong sopar. Inilah makanya Rabiul Awal lahirkan Rabiul Awal. Itulah kenapa Nabi Muhammad lahir Rabiul Awal. Tuh. Kenapa Nabi Muhammad hijrah dihitung dari Rabiul Awal? Coba manusia ini sekarang ini hanya tahu syariat, nggak ngerti hakikatnya. Akhirnya tahu nas, nggak ngerti mafhum nas, akhirnya nggak ngerti makosid. Apa sih Allah nyuruh sholat? Ngapain Allah suruh wudhu? Makanya orang sekarang kan wudhu jalan terus mas, kumur-kumur, tapi ngejelekin orang jalan. Karena nggak ngerti hakikat wudhu. Tangan dicuci, itu yang orang-orang Depok itu maaf tuh, karena seperti agamanya rajin mencuci tangan, korupsi tangannya. Karena nggak ngerti hakikat wudhu. Wudhu itu apa? Memisahkan sesuatu dari yang bukan selain Allah. Wudhu. Tadi semua, aduh ampun dah sekarang manusia. Jejebernya nih. Kalau orang sudah bilang ini jejeber. Hai sekolah kadang-kadang tadi semua. Tadi. Telinganya dicuci. Tapi apa aja didengar. Tapi yang hak tidak mau mendengar. Tadi semua. Ya. Tadi semua. Air masuk hidung. Istinsar, aduh, mutakrib, kipatul paham, kipatul yang kayak gitu apa sudah lewat, tapi nggak ketemu dengan hakikatnya, nggak ada gunanya. Oh ternyata kenapa sih saya bisa dulu nyedot air? Oh tentang syirullah, tuh. Kenapa dibuang air istinsar? Oh tentang nurullah. Muncullah hadis Nabi man akhraja nafasin bi ghairi dzikrillah fahuwal mayyit. Tadi semua sahabat. Wahai saudara-saudaraku yang masih mutlak syariat, rubahlah alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Ayo fisabilillah di jalan Allah oleh Allah. Dan mulailah bi amwalihin dengan hartamu. Ayo kita mulai belajar berbagi, belajar ahsin kama sanallah dengan hartamu. Kau kiai, kau ustad, kau ajengan, kau buktikan. Jangan hanya menerima zakat, menerima sodakoh dari orang-orang bodoh, menerima orang-orang dari lebih miskin dari kalian. Mana ada? Inilah tadi Islam sudah feodal mas. Kadang-kadang kiai penuh pesantren kayak buya mama, waduh, sadar jadi Firaun. Saya lihat sekarang orang berilmu sekarang ini udah benar-benar udah jadi barsiso dari semua. Orang punya harta sekarang udah jadi Firaun dan korup. Tadi semua. Karena tadi. Yang berilmu kamu. Kalau kamu hari ini berilmu, ingatlah. Ilmu kamu itu ilmu Allah. Tanpa ada ilmu Allah, kamu tidak ada ilmu itu. Kalaupun kamu hidup hari ini, jangan merasa hidup ini milik kamu. Hidup karena kan ada hidupnya Allah. Kalau kamu ada wujud, wujudnya kita ini karena wujud diadakan oleh Dia. Bukan wujudnya kita. Itulah kan selama kalau begitu maka kita akan menjadi kompetitor kepada Allah. Itu yang disebut syirik. Berarti syirik itu. Kenapa Allah marah kepada syirik?
Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, kata PLN. Hei, kalian yang merasa setrum, nah gitu. Aku tidak akan memaafkan kamu, kamu diadu sama aku, maka meledak lampu nyala, konslet. Itulah, karena kamu setrum, ini setrum. Setrum diadu setrum. Kalau ibaratkan magnet, positif lawan positif. Diadu terus dia. Ini orang ingin kembali pada Allah, tapi diadu sama Allah. Karena tadi konsep dari awal tidak mengerti Muharram, Safar, Rabiul Awal. Akhirnya tadi sia-sia kata Allah, wahum yahsabuna annahum yusinuna sun'ah. Sia-sialah yang dilakukan. 1 miliar tahun sholatnya sia-sia. Tah, ini kuping abah. Maka kenapa Allah ingatkan wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'u wa tasdihatan wa dzukul adab bima kuntum takfurun. Jangan adab di sono, di sini pun kalian akan menderita. Karena sholat kamu itu bukan sholat. Kamu hanya, itulah tadi. Kenapa? Melaksanakan sholat ya hanya fi'lun amrinnya itu adalah qoma yaqumu qiyaman. Tapi tidak pernah sholat. Tadi, inilah persoalan Mas. Dari maka Rabiul Awal ini. Maka marilah kita jadikan awal kelahiran kita. Bagaimana awal kelahiran kita? Kalau mau talqin di bulan Muharram ini. Mandi tobat di bulan Rabiul Awal ini. Mulailah. Sampai nanti Rabiul Akhir. Terus sucikan. Tadi semua. Ya. Yang beku-beku tadi. Ya. Supaya Jumadil Awal. Nanti Jumadil Akhir. Itulah 4 bulan sebetulnya proses pencucian. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Kebeku kan Jumadil itu itu dari beku. Dari kering. Kalau bahasa Nabi, orang yang akan mendapatkan kiamat itu mengering danau Tiberias, mengering kesadaran. Itu tentang Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Ya. Maka tidak mungkin bisa rojab. Tidak mungkin bisa dijalankan rojab karena dia masih ada dirinya. Nah itu. Dia yang sholat, dia yang puasa, dia yang mikir, dia yang wujud, dia yang ada. Wadari. Jangankan tentang bicara Allah. Setrum aja coba kamu jajal dulu. Mas. Adi semua. Lampu ini terang karena kamu satu mati, satu hidup. Satu setrum, satu asa. Itulah napi isbat. Napikan kamu, isbatkan padaku. Itulah makna la ilaha illallah. Aku buka, itulah. Aku Allah tuh. Dan diriku tidak ada. Artinya kamu belajar. Maka kata Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Aku tidak akan memaafkan. Kata PLN, aku tidak akan memaafkan kamu, hei setrum-setrum tolol yang merasa punya setrum. Diadu sama setrumku. Wah coba, setrum PLN sama setrum kita, kalah nggak kita? Kalah. Itulah, kebanyakan manusia tidak bahagia, hancur karena dia merasa wujud. Inilah. Maka la hijabaka illa biwujudika, itu di situ. Ya. Maka marilah kita mengenali, lahirkan Jumadil Awal, maka dengan ruh yang ditiupkan Allah pada kita, dialah yang akan berjalan menuju Allah. Al-mu'min mir'atul mu'min, as-salat mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya 2 mukmin. Ruh Allah yang ditiupkan pada kamu dengan Allah al-mu'min. Maka itulah Allah membawa kepada Allah. Itulah yang maksud subhanalladzi asra bi abdihi. Tuh, kamu hanya jadi abid kalau kamu mati. Tuh. Tapi kalau kamu hidup, kamu tuan. Maka tuan melawan tuan. Tuan Wawan melawan Tuan Allah. Maka siap-siap susah Wawan. Kenapa? Karena kamu wujud, Allah wujud. Kata Allah, haiwan, duel sama gua, kata Allah. Hampir begitu. Kalau diartikan lempeng begitu sebenarnya. Karena dari awal pun Allah sudah mengingatkan kehidupan ini. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gular, main-main. Wa mal hayatud dunya illa laibun walahun. Manusia malah tadi nggak sadar. Kita. Maka itulah di kisah Muharram itu, bebaskan kamu dari penyakit kulit, bebaskan dari kebutaan, bebaskan Yusuf, ruhmu itu dari penjara jiwamu, bebaskan Ashabul Kahfi, jiwamu, dan Ashabul Kahfi adalah gua tubuhmu kita sendiri, bebaskan Yunus dari telanan ikan. Nah inilah ikannya. Barulah
kosongkan, itulah disebut sofar, kosong. Karena tanpa kosong, tanpa mati, kalau kamu ada, aku tidak ada. Nah, terus kamu berjalan kepada Allah oleh siapa? Inilah persoalan manusia, Mas Arwan. Yang Abah melihat justru malah mereka yang katanya bukan Islam malah lebih mengerti. Itulah kenapa Newton menemukan hukum Newton, Einstein menemukan hukum Einstein. Karena dia mengerti tentang proton, elektron. Tuh, dia mengerti. Sehingga dia mengerti tentang apa unsur terkecil adalah dari atom, pecah elektron, proton, quark, boson, terus ngerti. Akhirnya dia menyebutnya God spot. Artinya apa God spot? Dia menemukan titik Tuhan. Pada saat dia bilang I cannot do anything, berarti dia bilang ini invisible hand. Kalau sudah di situ ada kekuasaan Tuhan, mereka membuktikan Tuhan. Kita ngomong Allah, boro-boro membuktikan, menyadari aja enggak. Mau mengakui raditu billahi robba aja enggak. Kita ngomongnya raditu billahi robba, buktinya lu wujud, Allah wujud. Bagaimana kau ridho? Dan Allah sudah mengatakan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah itu kepada siapa? Karena ingat, tubuh kita ini adalah hawa. Maka di hawa ini ada unsur narun, hawaun, maun, turabun. Ada api, maka kita ini penyembah api. Itulah Ibrahim melawan api. Lawamah angin, Nabi Nabi Idris melawan angin. Tadi Nuh melawan air, Musa melawan air, gitu loh. Tadi semua. Pahami. Karena kita Adam adalah tanah, itu tadi perjalanan. Maka ya kalau nggak ngerti hakikatnya, makosidnya ya tadi. Akhirnya manusia sekarang jualan agama. Bikin pondok. Kata apa? Kalau cuma bikin pondok cari duit, bikin PT sekalian. Kalau cuma nipu umat, maaf, ini kita harus luruskan. Kalau nggak diluruskan, akhirnya manusia makin bodoh kepada hakikat dirinya dan Tuhannya. Dari semua, ya. Lebih baik sekarang ini kalau mau adalah berikan lembaga-lembaga riset, bahsul, masail. Bagaimana kita meneliti segala apa yang ada, karena pada dasarnya tidak ada yang bukan Allah. Karena al-alamu miratu al-haq. Alam ini cerminan Allah, perwujudan Allah itu sendiri. Tergantung kita memandang. Kalau kita pandang makhluk, makhluk dia. Kalau kita pandang bukan makhluk, bukan makhluk. Kalau Abah sudah nggak ada lagi yang makhlukin. Karena sudah terlihat yang mana mungkin yang kodim dikalahkan sama yang muhaddas. Tidak mungkin yang yang bako dikalahkan sama yang panah. Tadi semua ya. Jadi itu saja sahabat. Jadi perjalanan itu dari maka alladzina amanu wa hajaru wa jahadu, ayo sungguh-sungguh. Tapi diawali bi amwalihim, ayo marilah kita. Ciri orang takwa sedekah, ciri orang iman sedekah, ciri iman yang sempurna lan tanalul birra hatta tunbi sedekah. Semuanya sedekah. Ayo buktikan, bukan umroh bolak-balik tadi semua. Kalau ada kalian yang senang umroh bolak-balik tadi semua, mulai sekarang nah bilang nih, Abah Setu, kata Abah Setu, sekarang coba bagikan uangnya itu buat lingkunganmu, ke saudaramu, keluargamu yang membutuhkan, dan nanti kamu tuntut Abah di akhirat nanti. Tadi semua. Adik, kalau perlu amal Abah ambil oleh kamu, kalau perlu masukkan Abah ke dalam neraka olehmu, Abah gantiin kamu. Karena agama itu bukan tentang bolak-balik ke sono, bukan tentang jidat sampai nong-nong. Min asyari sujud itu apa yang sudah kamu lakukan buat manusia. Itulah kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang berguna itu berguna buat manusia, bukan manusia yang memanfaatkan manusia. Sekarang ini banyak orang berilmu tapi hanya memanfaatkan manusia. Dakwah memanfaatkan manusia, memanfaatkan ilmu dan manusia, kebodohan manusia, ditakut-takuti manusia dengan neraka, diiming-imingi manusia dengan sorga. Padahal yang ceramahnya sedih nggak ngerti apa itu sorga, apa itu neraka. Inilah agama. Apalagi sudah haji, itu sudah jadikan bisnis, Mas. Bahkan Abah katakan haji umroh itu penjajahan bangsa lain kepada bangsa kita. Tadi kan hakikat haji tadi, karena nggak ngerti perjalanan dari Muharram sampai Zulhijjah. Padahal Zulhijjah, Arafah itu arafu, kenali dirimu, wukuflah. Walaupun di kamarmu yang paling butut sekalipun, itulah Arafah. Sebenarnya, kalau Allah ada yang mudah, kenapa cari yang susah? Kalau Allah ngasih yang murah, kenapa yang sulit? Akhirnya 8.600
kuota haji dijual. Nah itulah, karena memang perahan. Udah diperah oleh bangsa sendiri, oleh menteri agamanya sendiri, diperah lagi oleh bangsa lain, suruh membuang real. Tetangganya ngelak aja kelaparan. Pada 8 kisah tentang orang haji mabrur, tak satu pun yang pergi ke sono, Mas. Termasuk kisah zaman Nabi Muhammad, Abdullah bin Abdul Mubarak. Kisah seorang pelacur. Banyak itu kisah. Tak ada satu pun, tapi apa? Agama itu tentang berbagi, tentang memaafkan, tentang menyayangi, tentang melahirkan, tentang menyatukan. Jadi agama itu adalah itulah tauhid. Karena tanpa menyatukan tapi menyatukan bukan berarti menyatukan setrum dengan setrum. Sadarilah menyatukan kamu. Makhluk ini sebagai massa. Allah lah setrum itu. Kamu mati, Allah yang hidup. Kamu budak, Allah yang mendengar. Kamu bisu, Allah yang bicara. Kamu Adam, Allah yang wujud. Itu saja. Baru kamu tuh akan sesuatu. Tapi kalau kamu wujud, Allah wujud, diadu. Allah melihat, kamu melihat, diadu. Allah mendengar, kamu mendengar. Kamu dengar sendiri. Bukan pendengaran Allah. Diadu. Terus kapan? Terus ibadahmu itu apa? Maksiatlah itu semua. Di hadapan Allah. Dari semua. Ngomongnya raditu billahi robba wabil islami dina. Tapi nggak pernah Islam. Islam itu aslama. Serahkan milik Allah pada Allah. Sebenar-benarnya la hayyun, aku tidak hidup. La ilmun, aku tidak punya ilmu. La sami'un, aku budak. La basirun, aku buta. La mutakalimun, aku bisu. La maujudun bihaq, aku tidak ada bahkan kecuali karena wujudnya dia semata. Maka yang ada sebenarnya adalah dia yang ada. Adapun adanya aku adalah yang disebutkan arad, ada yang diadakan, bukan sebenarnya ada. Maka kita hanya untuk belajar antara ada, diadakan, dan tidak adakan. Untuk menyadari. Maka disitulah sifat makhluk itu tagoyur, karena untuk memperlihatkan siapa yang ada, siapa yang diadakan. Ini yang harus dipahami. Kalau tidak begitu, maka manusia tidak memahami. Maka tadi setelah Rabiul Awal, Jumadil Awal, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Maka Ramadan itu disebut Id. Id itu kembali pada fitrah. Nah itu kembali pada fitrah itu. Dari Id ada yaudu, kembalikan hakikat dirimu. Sesungguhnya diriku tidak ada, yang ada Allah. Itulah Id. Maka berjalan menuju Allah itu bukan berjalan dari satu kota Indonesia menuju Arab Saudi. Bukan. Berjalan menuju Allah itu bukan dari langit bumi menuju langit ketujuh. Bukan. Berjalan dari bergegas meniti ke dalam diri, menemukan sejatinya diri. Ternyata sebenarnya diri itu adalah bukan yang luar ini. Tadi semua. Ternyata diri yang sebenarnya diri itu bukan yang ada di luar ini. Itulah seberapa cepat Wawan bisa menemukan itu. Maka tadi alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Tadi semua. Ini bebek kalau pagi ini suka ribut aja. Tadi semua. Tadi ya. Udah dikasih tahu setiap hari Jumat, Kamis, setiap ada acara mau masuk ke sini ribut dulu di situ. Wow, si Indah masih nyai. Ya. Nah itulah yang dipahami ya. Supaya kita bisa rojab. Kemudian apa? Tadi rojab. Barulah Sya'ban. Sya'ban, Ramadan, Idul Fitri. Sebetulnya perjalanan kamu di Idul Fitri itu sudah panen sebetulnya. Kalau kamu mengerti. Karena setelah nanti barulah Salah. Salah itu Syawal. Syawal itu peningkatan. Peningkatan kebahagiaanmu, ketenanganmu, kedamaianmu. Peningkatan. Salah. Syawal. Ya. Tadi semua. Ya. Barulah setelah Syawal, naiklah. Tadi semua adalah apa? Dzulqa'dah. Dzulqa'dah dari kata Qa'ado. Tadi semua. Ya. Setelah Qa'ado duduk, barulah kamu Arafah. Nah, sejak itulah kamu sudah berarti sudah kembali. Sekarang faida qadaitum manasikakum fadkurullah. Ketika engkau telah selesai perjalanan dari Muharram sampai Zulhijjah,
Sekarang ingatlah Tuhanmu itu. Nah, barulah kamu bisa dikir sekarang. Dakaro yadguru dikron. Karena engkau sudah wakofa, sudah wukuf, sudah kenal dengan dia. Bukan di Eropa sono, dimanapun. Mau di Lasem, mau di mana aja mas. Mau di Bali, mau dimanapun. Jam'u dengan Allah. Dimanapun Masjidil Haram. Bersama dengan Allah. Dimanapun itulah. Mi'raj Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Baitul Ma'mur. Karena Allah bukan pada ada ruang dan waktu. Bukan sini di Mekah ada Allah, sini nggak ada Allah. Bukan begitu. Di langit ketujuh ada Allah, Sidratul Muntaha, di sini nggak ada Allah. Allah lah wasi'a kursiyuhus samawati wal. Dialah yang meliputi semuanya. Kita ada pada Allah, bukan Allah ada pada kita. Ingat itu. Kita ada pada Allah. Maka tadi menyusu satu udara, satu nafas tadi semua. Itulah harus kita sadari. Maka barulah kita setelah sampai di Zulhijjah, arafu waqafa, merenungkan siapa diri kita ini, sebenarnya tubuhku. Oh, ternyata fi'il Allah tuh. Aku wujud karena wujud Allah. Maka dalam hikam kaifa yatasawwaru ayyajubahu syai'un wa huwa alladhi dhaharu bikulli syai'in. Bagaimana Allah akan terhalang oleh diriku? Aku wujud karena wujudnya Allah. Itulah sifat nafsiyah. Nafsiyah itu pada tubuh kita manusia. Kenapa disebut nafs? Jiwa. Berarti kalau begitu Allah itu wujud pada wawan itu. Hadis semua. Dulu cuma jangan balik sebagai wawan. Dulu awalnya Allah, pulang harus sebagai Allah. Kalau enggak tadi di dunia aja susah tadi. Ngerasa kan susah? Itu karena kamu ngelawan dia. Kata Allah, ayo Wan, buat duet sama gua lu, diadu lu. Tadi semua. Awalnya Allah, pulang harus wal awal wal akhir wal dohir wal batin. Kalaupun sekarang jadi baju, walaupun kamu baju, sadari. Walaupun kamu sudah jadi wawan, tapi sebenarnya tubuhku hanya fi'il Allah. Jadi intinya Allah ingin melihat dirinya di luar dirinya, lewat diriku. Itulah. Itu intinya. Melihat fi'ilnya pada tubuhmu disebut syariat. Melihat asma'nya pada hatimu disebut thariqat. Melihat dirinya, sifatnya pada ruhmu disebut hakikat. Melihat sejati dirinya pada sirmu, itulah pada zatnya disebut ma'rifat. Nah, kalau begitu kamu sekarang sudah bisa dikir. Dikir itu apa? Zakar yadkur dikir, ingat pada fiilnya, pada lewat tubuhmu, pada gerak sebuah makhluk. Ingat pada asmanya, ingat pada namamu dan nama sebuah makhluk. Ingat sifatnya, ada pada sifat ruhmu, ada pada sifat seluruh makhluk. Ingat zatnya pada sirmu, rasa. Maka sesungguhnya nyatalah Allah sekarang wujud pada dirimu. Maka engkau sekarang sudah bebas, sudah terbang. Berarti sudah Zulhijjah. Insya Allah kamu sudah dari Muharram sampai Zulhijjah. Berarti kamu sudah perjalanan, kamu sudah kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Abah mengajak buat teman-teman yang nanti hadir malam, usahakan nanti malam ikut mandi. Tadi semua ya. Mandi diajarkan nanti di tempat Abah ini ada. Makanya Abah bangun kolam renang di sini adalah untuk mandi teman-teman. Tiap malam Jumat ada mandi. Karena penghalang kita itu, kamu dikir kayak apapun, tubuhnya kamu nggak bersihkan, botolnya kamu bersihkan. Jadi ini ketidakbahagiaan air dalam gelas ini, dalam botol ini, Mas, adalah penyebabnya adalah walaupun ini dilempar di antara danau karena adanya botol. Inilah tubuh kita penghalangnya. Inilah hijab kita botol ini. Merasa ada, merasa wujud, merasa bisa. Maka Abah bicara itu selalu dari awal sudah bilang, aku bukan siapa-siapa. Aku tidak bisa apa-apa. Aku tidak tahu apa-apa. Maka disitulah baru kita bicara. Berarti biarkan dia yang bicara. Ini semua ya. Nah, itu semua. Jadi ketidakbahagiaan kita penghalangnya adalah diri kita sendiri. Inilah wujud kita. Selama si gelas kaca ini nggak sadar bahwa dia diliputi oleh kaca, maka si gelas kaca ini tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Karena dia musyrik. Kenapa musyrik?
Aku ada wujud gelas kaca, padahal sebenar-benarnya gelas kaca ini tidak ada kalau tidak ada kaca. Nah itulah begitu kita lihat. Dan Allah itu menjadikan, bukan menciptakan. Maka yang menjadi gelas kaca ini adalah kaca. Yang menjadi asbak kayu ini adalah kayu. Yang menjadikan wawan itu adalah Allah. Yang jadikan anjing itu yang menjadi anjing. Nah, itu. Berarti kalau sudah begitu cara pandang kamu, sudah mampu memandang walillahil masyriq wal maghrib, mulai kamu akan merasakan menemukan kebahagiaan. Coba kalau nggak percaya. Jangan dikit-dikit, aduh bos saya belum kenapa nih. Saya udah ngamalin ini, ngamalin. Aduh. Tadi semua. Kamu itu belum apa-apa. Maka kata apa? Orang yang berhentilah banyak bertanya. Lebih baik dengarkan, ambil catat, amalkan. Pelan-pelan oleh kamu sendiri. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, pasti kamu akan menemukan a'dhamu darajatan indallah. Akan ada darajat yang besar di sisi Allah. Ulaika, dan mereka humul faiz, mereka akan mendapatkan kemenangan. Mereka yang menang itu adalah mereka yang mampu menafikan keberadaan jasadnya. Dan Allah sudah ingatkan, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Seandainya aku ingin wajibkan kepada kamu, Wan, bunuhlah dirimu. Maksudnya bunuh diri itu bukan berarti Wawan nyembelih leher, tapi bunuh. Karena menyembelih itu di mana? Di leher. Jangan kau akui penglihatan milikmu. Itu maksudnya. Tadi semua. Tutuplah penglihatan matamu biar penglihatan Allah yang ada. Tutuplah napasmu biar hidup Allah yang ada. Tutuplah telingamu biar sama Allah yang ada. Tutuplah mulutmu biar kalam Allah yang ada. Itulah. Begitu. Itulah liko. Maka untuk sampai kepada liko, itu adalah prosesnya adalah bagaimana dari mulai saum 40 hari. Ngabeti 1, ngabeti 2, mandi kemanusiaan, mandi kemalaikatan, dan banyak hal tirakat-tirakat yang harus dilakukan. Kalau tidak, likonya itu hanya ciluk bah. Akhirnya apa? Babi yang dikalungi berlian. Cirinya orang yang diberikan liko, padahal dia belum pantas. Yang memberikan likonya aja belum pantas, apa lihat? Masih jauh. Nah, gitu. Dia memberikan liko, akhirnya dia cari pulus semua. Akhirnya mampus lah orang lain ketipu. Itulah ya. Marilah ya buat kalian, buat semua, carilah guru yang benar dan semua ya. Yang sudah beres dengan dirinya. Bukan guru yang mencari uang, bukan guru yang ingin dihormati, bukan guru yang ingin diagungkan, bukan. Carilah sahabat perjalananmu untuk kembali pada Allah. Bagaimana ada pertanyaan tadi, saya kalau seandainya saya belum kenal dengan Allah mati, bersamalah orang yang bersama Allah. Jangan keluar dari rombongannya, itu saja. Selama kamu tidak punya pulsa, tapi ada di dalam lingkungannya hotspot, tethering bisa nggak? Tethering saja udah, gitu. Nah, itu Nabi sudah mengajarkan. Kalau kamu nggak bisa pulang pada Allah, bersamalah orang yang bersama. Itu saja, sederhana. Bagaimana bahasa saya jauh? Saya ingin bersama Abah, kata dia. Hadis semua. Saya aja belum tahu, gitu kata dia. Saya katakan, sederhana. Kamu bisa bacakan Fatihah itu menyambungkan. Makanya kenapa ulama kita dulu mengajarkan tawasul pada kita. Walaupun ulamanya nggak akan susah ilaruhi sabu qadir. Belum pernah ketemu. Tapi insya Allah. Maka tadi. Bagi kalian yang jauh, yang di Irian, teman bahas, saya ini tadi ingin bersama dengan Abah. Tadi semua, udah patahkan Fatihah. Apa susahnya sih patah Fatihah? Kamu untuk sodako Fatihah aja kepada Abah susah. Gitu kan tadi. Mau apalagi kasih duit. Tadi semua dari saya. Itu saja, mohon maaf atas kekurangan. Yang bicara tidak lebih alim dan yang mendengarkan tidak lebih soleh. Kita semua adalah manusia-manusia yang sedang digojlong dalam kehidupan ini. Untuk memahami, supaya kita mengerti kata sabar, kata syukur, kata ikhlas, kata ridho. Itu semua harus dipraktekkan, Wan. Maka rugi, bangkit lagi. Rugi, baik, sabar. Terus, lama-lama kamu mengerti kata sabar. Gitu. Makanya syukur juga sama, sodako.
keluarkan, paksa, 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 paksa. Lama-lama kamu ngerti kata syukur itu. Tadi semua. Ya, jadi agama itu bukan tentang ngomongin orang soleh, tapi bagaimana kita belajar untuk menjadi soleh. Tadi semua. Agama itu bukan cerita tentang bagaimana mengisahkan kesolehan Nabi Muhammad, bagaimana kita menerapkan kesolehan Nabi Muhammad dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja, ya. Jadi itu saja. Mohon maaf atas kekurangan. Mohon maaf, ya. Sekali lagi buat teman-teman nanti yang yang ingin ikut atakoh, abad tunggu kehadirannya, ya. Kita biasa dari maghrib sampai isya, dari isya kita zikir la ilaha illallah 70.000 dan sholawat nariyah 4.444 diberjamaahkan sama-sama. Karena kalau dilakukan sendiri berat. Nah, kalau kamu ingin narik kapal rombongan ringan nggak? Asal instruksi bareng. Rambati rata. Hayo satu. Wa ilaha illallah la ilah. Bareng. Begitu juga sama. Mencabut kotoran di dada kita ini nggak mudah. Oleh sendiri. Tapi kalau sama-sama dan juga sama bersolawat pada tubuh kita. Mari. Ya. Jadi pada dasarnya yang disebut merasakan kehadiran itu menyambungkan frekuensi. Nah, salah satu untuk melatihnya adalah dengan menerapkan dari sifat Asmaul Husna yang 99 itu, maka kita pertama adalah taholli, sifat-sifat yang bukan sifat dia. Sifat madmumah, pembenci, pendengki, iri. Maka tadi Abah sudah ajarkan, nanti akan Abah ajarkan lagi adalah dengan tarikan napas, menahan napas, tarikan napas, nahan napas, menarik energi yang positif, mengeluarkan energi negatif pada dirimu. Mengeluarkan keberadaan kamu yang palsu, aku palsu itu. Karena aku palsulah yang tidak sadar itu. Aku palsulah yang tidur itu. Aku palsulah yang mabok itu sehingga tidak boleh sholat, wala taqrabu sholat, wa antum sukara. Karena kamu masih junub kepada Allah. Itulah junub itu adalah hubungan tadi. Ya. Bagaimana hubungan? Maka ibadah ya'budu ibadatan itu mengabdi kepada Allah. Nah, adapun meningkatkan pengabdian tadi, sadari kehadirannya. Bagaimana menyadari kesadarannya? Tahanlah kesadaran dirimu, keberadaan si jasad. Maka itulah di agama-agama lain diajarkan untuk semedi, untuk yoga, untuk tai chi, dari semua ya. Kalau dalam bahasa Islam dikir, dikir napas, dikir hopi, dikir jahar, dikir sir. Tapi walaupun orang nyebut-nyebut, tapi di samping, tapi selama kamu tidak sefrekuensi, bukan masalah nyebut. Disinilah konsep yang harus bersama dengan Tuhan. Jadi bagaimana cara tadi semua? Adalah ini gelas kopi hitam. Kita tumpahkan. Karena selama kamu yang kamu, maka dia tidak ada. Taholi. Yang ditaholi ada sifat madmumah. Sifat-sifat yang bukan sifat Allah. Karena Allah sudah bikin patokan. Nama dia itu 99. Nama yang indah semuanya. Ya. Dan nama yang baik semuanya. Dan itulah maka kenapa dia disebut kholik. Maka dia butuh makhluk. Seolah-olah begitu. Karena batalah dia sebagai kholik. Pada saat dia tidak ada makhluk. Dari semua. Ya. Batalah dia sebut rozik pada saat tidak ada marzuk. Batalah dia sebagai di mana disebut ma'bud kalau nggak ada abid itu semua. Maka disinilah tentang kisah syahadat sejati yang awal. Pada saat siapa hamba, siapa Tuhan. Itulah tentang pada saat dia tajalli pada Muhammad, Nur Muhammad. Maka di awal Nur Muhammad mengaku sebagai Allah. Karena dia harus menegaskan siapa abid, siapa ma'bud. Siapa hamba, siapa Tuhan. Dari semua sahabat. Ya. Inilah kisah syahadat yang pertama. Maka kata Abah, yang pertama menyebut nama Allah itu Muhammad. Dan yang pertama menyebut nama Muhammad itu Allah. Tapi Allah dan Muhammad adalah diri yang satu. Sahabat. Nah ini dari kesadarannya adalah dirubah. Ya, tadi. Maka pada saat tolabuka minhu ittihamunlah wa tolabuka lahu adalah ghaibatun min ka'anhu wa tolabuka li ghairi qillati abahayaika minhu wa tolabuka min ghairi li wujudi bu'dika anhu
Engkau meminta kepada Allah berarti menuduhnya. Engkau mencarinya menunjukkan kegaibanmu terhadap dirinya. Nah, tadi bukan mencari Allah. Karena Allah tidak kemana-mana. Hilangkan kesadaran keberadaanmu, dia ada. Gitu aja, sesederhana itu. Maka nanti prakteknya sederhana. Prakteknya mudah sebetulnya. Dan dia memang menghendaki kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Maka itulah kenapa Allah dalam Al-Quran menggunakan yusrun dalam kemudahan. Bukan sahlun. Kemudahan yang membutuhkan syarat. Maka disinilah sebetulnya Allah itu Ar-Rahmani, memberikan nikmat besar di dunia ini semua. Tadi semua, ya. Itulah kata Abah juga, kisah neraka yang banyak di belakang itu hilang dengan sendirinya pada saat kamu kenal dengan Allah. Tadi semua. Pada saat Allah bicara di pertengahan surat Ar-Rahman tentang neraka, Waqi'ah, Al-Haqqah, dan itu tidak ada nanti. Karena itu dia sedang bercerita tentang dirinya. Kamu mau pilih bagian mana dari diriku? Tuh. Walaupun semuanya itu adalah yang kisahkan itu di sini semuanya. Kalau ngerti menafsirkannya tadi semua. Tadi begitu Quran ditutup dengan Bismillahirrahmanirrahim, hapus tuh semua. Neraka wel, neraka sakor, neraka jahanam, neraka jahim, neraka apapun. Pada saat kasih sayang itu sudah datang padamu, maka hilanglah kebencian itu. Seperti itulah perumpamaannya. Tadi, pada saat kenyang itu sudah datang, hilanglah lapar itu. Tadi lapar menyakitkan. Allah sedang bicara lapar seolah-olah. Sangat lapar, sangat lapar, sangat lapar. Datang makanan. Hilanglah lapar itu. Begitu sebetulnya yang Tuhan ceritakan tentang neraka itu. Bukan sebenarnya seperti itu. Ya. Karena dia ingin menunjukkan aku loh yang ada. Pada saat dia bicara, karena memang Allah itu harus menceritakan begitu di Quran itu. Karena dia pada sisi jalalnya, sisi qaharnya, sisi jamalnya, sisi kamalnya. Sisi kelembutannya dan sisi kekasarannya. Dia pun cerita tentang kekasarannya. Tapi kekasaranmu itu hilang pada saat engkau sudah cinta. Itulah kamu bisa rasakan, kata Abah juga. Kenapa kita di penghujungnya adalah cinta. Kenapa penghujungnya adalah dada. Di dada ini harus ada cinta. Dan cinta diperlambangkan dua hati yang begitu. Kayak buah apel gitu. Pada dasarnya itu satu. Nurullah dan Nur Muhammad, cinta. Itulah karena setelah cinta tak ada neraka. Semua pasanganmu jadi indah semuanya. Tadi. Itulah kenapa orang selalu bilang. Orang sedang mencinta tai kotok asa coklat. Tai ayam terasa coklat. Tapi pada saat orang sudah membenci, coklat terasa tai ayam. Maka kekasih suamimu, istrimu yang begitu kau cintai, begitu indah di matamu, sempurna. Tapi pada saat kamu benci, nampaklah semua keburukannya di matamu. Begitulah Tuhan berkisah tentang surga dan neraka pun ada bedanya. Saat kau pandang dulu adalah sebagai surga, tapi pada saat kebencian sudah muncul, yang nampak adalah keburukan. Itulah kenapa Allah ajarkan di dunia ini adalah dua makhluk yang bentuknya sama. Walaupun rupanya beda, punya dua sungut yang sama. Itulah lalat dan lebah. Satu hanya tahu kebaikan, saya hanya tahu surga, yang satu hanya tahu neraka. Begitu. Ya. Maka bagi lalat itu nggak tahu surga. Begitu terbang dia yang dicari keburukan. Orang yang buruk akan mencari keburukan. Seumpama lalat tadi. Tapi orang yang baik seperti lebah, dia tidak mengerti yang buruk. Karena begitu terbang kemanapun, kata Abah. Walaupun hamparan kebun bunga, hamparan kotoran bagi lebah. Ada satu bunga yang tumbuh di atas kotoran itu. Dia tetap akan hinggap di tempat itu. Maka sebetulnya keburukan yang muncul dari dirimu pada orang lain itu ada pada dirimu. Kebencian yang ada pada hatimu itu pada orang. Kau tampak orang itu buruk di matamu. Sebetulnya keburukan itu ada di hatimu. Karena engkau adalah masih lalat. Semua. Ya. Walaupun nanti lalat juga ada gunanya. Karena itulah selalu yang Allah itu Rabbana khalaqta hada batila. Tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan
pasti ada baiknya, ada hikmahnya. Nah, disinilah cara melatih kita nanti kesadaran dari semuanya. Karena tubuh kita masih bersifat ulat, bersifat lalat hitam. Kalau kamu tubuh ini hari ini susah rezeki, susah ini, kamu tuh masih lalat sebenarnya. Sehingga tidak ada, siapa yang salah? Ya dirimu. Itulah Allah katakan. Allah bisa menghalangimu dari perkara yang tidak ada di sisi Allah. Ya. Itu ya sahabat, maka dikatakan lagi di sini adalah pada saat engkau meminta kepada Allah berarti menuduhnya. Bagaimana gelas kaca ini yang dia wujudnya juga karena kaca tadi meminta pada Tuhan. Karena dia nggak tahu Tuhannya itu apa. Ternyata Tuhan ya dirinya juga. Maka tadi inna rabbaka atau binas. Tuhanmu lah yang meliputi dirimu. Itulah kenapa Tuhan tadi, karena kamu karena bisa makan, bisa minum, bisa ngangkat, bisa melihat, bisa mendengar. Ya tadi ya Tuhan itu siapa? Tadi. Tetapi Tuhan yang sebenarnya Tuhan Allah. Tuh. La ilaha illallah tadi semua. Ya. Jadi kalau ada gelas kaca, ya teriak-teriak minta, ya Tuhanku kaca. Yang tahu kaca itu dia juga. Maka tadi itu contoh Pak Edgar, ibu ini datang nih, satu dari Palembang, satu dari Bandung. Pada saat ingin dia ke sini, rezekinya datang sendiri. Hanya 1 hari saja. Dulu kayaknya dalam pikirannya nggak mungkin saya kabar saya tuh datang. Itulah kamu harus berani menyadari. Tapi bagaimana caranya? Itulah nanti. Maka kenapa harus dibangun kesadarannya? Tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan nafas. Nah itulah semudah itu sebetulnya liko itu. Maka Abah merubah nasib itu semudah kamu bernafas kalau nanti sudah mengerti. Karena itulah mamin nafasin tubdihi ila qadarun pika. Setiap napas yang kau tarik ada takdir yang kau buat. Tapi sayang manusia itu tadi seperti lalat. Tadi takdir yang ditariknya hanya keburukan. Kamu adalah lebih memilih tidak sadar daripada sadar. Tadi semua. Bagaimana memilih tidak sadar? Tadi banyak minta. Banyak minta itu sebetulnya kamu mabok sebenarnya. Dari semua. Maka itulah syatoilah katakan. Tolabuka minhu itihamunlah. Wa tolabuka lau Allah. Ghaibatun minka anhu. Wa tolabuka li gorhi li killati hayaika minhu. Wa tolabuka min gorhi li wujudi bu'dikan. Tadi semua. Jadi sebagai kegaibanmu terhadap engkau meminta kepadanya adalah karena engkau rasa tidak ada sedikitnya rasa malu. Wujud dia wujud, dia hidup yang hidup tadi semua ya. Nah disinilah sahabat yang harus dipahami. Dan engkau mencari kepada selain Allah karena engkau jauh darinya. Itulah sahabat. Maka melatih kesadaran itu adalah dengan duduk yang tenang. Abah sudah ajarkan bagaimana menyatukan dualitas tadi semua. Tahapan-tahapannya coba ikuti. Betapa dia itu semudah bertemu dengan dia semudah kamu nahan napas itu. Karena innakum lantaro robbakum hatta tamutu. Kamu nggak bisa melihatnya, berjumpa dengannya kecuali kamu mati. Nah, mati bukan mati. Tapi adalah melatih mematikan kesadaran, melatihkan alam bawah sadarmu itu tadi supaya yang ada sang kesadaran itu. Bagaimana nanti rasanya si ibu tadi udah nanya, ketenangan, kedamaian. Tidak ada lagi rasa takut. Tidak takut, maka pantas ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Hilanglah rasa takut itu. Kenapa hilang rasa takut? Karena kamu sudah merasakan kehadirannya. Seolah-olah wahai hambaku. Seolah-olah tubuhmu berkata, jiwamu berkata, jangan takut. La tahzan. Innallaha ma'ana. Aku bersamamu. Segalanya aku. Nah itulah. Maka kemarin Abah sudah ajarkan tawajuh, tafakur, tadzakur. Kemudian adalah termasuk adalah tawakul. Semua ya. Tawajuh, tafakur, tazakur, tawakul. Itulah. Dengan menyadari kehadiran dia.
secara tauhid. Jadi tawajuh tadi dengan tawajuh. Ya. Tawajuh adalah menekuk lidah, merapatkan gigi, menahan tadi semua. Sebelumnya prosesnya Abah sudah banyak ajarkan sebetulnya. Jadi pertanyaan ini sebetulnya bagi orang yang sering nonton Abah harusnya sudah jadi catatan dan dipraktekkan. Karena kalau nggak dipraktekkan percuma. Kamu belajar teori naik sepeda, tapi kamu nggak praktek tetap nggak bisa. Kamu baca kitab kayak apa, nggak dipraktekkan tuh ilmu itu nggak ada gunanya. Karena segala sesuatu itu butuh praktek. Dan yang praktek itu dirimu. Maka kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Aku tidak akan merubah satu kaum. Seolah-olah Allah tuh nggak punya daya gitu. Bukan Allah nggak punya daya, tapi adanya Allah itu pada saat tidak adanya kamu. Hatta, nah sampai kamu adalah tadi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusikum. Ma bi anfusikum. Kamu yang merubah. Bagaimana merubah tadi? Tahan napasmu. Menapikan dirimu. Menghilangkan meminta. Sebetulnya. Tadi. Menghadirkan dia. Karena dikatakan adalah orang yang meminta itu disebabkan adalah apa namanya? Wa talabuka min ghairihi liwujudika bu'dika anhu. Dan engkau mencari kepada selain Allah. Cari ke orang ini, orang itu, orang ini, orang itu. Padahal Tuhan sebegitu dekatnya dengan dirimu tidak kamu sadari. Jadi bahasanya, bayangkan kalau kamu itu sedang digendong Tuhan, gitu kan dari tiba-tiba Tuhan yang maha gagah, maha kaya, hidup bersamamu bahwa makum, kamu masih ngadu ke sono, ngadu ke sono. Coba kira-kira menurut kamu, bapamu yang maha gagah, maha ini, maha baik, dia gendong-gendong kamu kemana-mana. Mau kemana Pak? Hah, saya mau minta tolong sama dia, tapi digendong sama dia. Coba kira-kira menurut kamu. Kata bapamu ini anak tolol bener. Bapaknya nggak dianggap. Tadi semua, ya itulah sahabat. Memang dengan konsep-konsep sekarang ini, dengan mereka kiai-kiai orang-orang nggak paham Allah akhirnya metodologinya dianggap Tuhan itu seperti makhluk, berteriak-teriak semua. Ya. Pada Tuhan itu ada pada kedamaian, Tuhan itu ada pada kebeningan, Tuhan itu ada pada ketenangan. Kamu tidak bisa melihat dalamnya air danau, permata yang ada di dasar danau. Selama danaunya kamu aduk-aduk begitu dengan permintaanmu, anggapanmu yang salah pada dia. Itu harus dilatih. Ya. Maaf buat Abah sendiri pribadi pernah melatih itu sampai 8 tahun. Dari semua ya. Kamu kadang-kadang baru aja berapa minggu, berapa bulan kayaknya. Nah inilah kadang-kadang. Iya, tapi ada yang lebih baik dari Abah. Kadang-kadang 1 minggu udah. Tergantung kamu tadi kemampuan kamu. Maka tadi kata Allah, aku tidak akan bisa merubahmu. Sampai kamu yang merubahnya. Bagaimana merubahnya tadi? Maka kata Allah, wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul bil guduwi wal asal. Wadkur, ingatlah Tuhanmu pada jiwamu, bukan pada badanmu, bukan pada pikiranmu, pada jiwa.